sebelumnya untuk mempersiapkan diri para lektor, Ibu Sarma, Bro Weli, Bu Cinta. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Fauzan pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 14 ayat 1 sampai 7, Mazmur 15 ayat 1 sampai 5, Mazmur 16 ayat 1 sampai 11, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 52. Mazmur 14 sampai 16 yang akan dibacakan Ibu Sarma, Kisah Para Rasul 13 1 sampai 26 Bro Weli, Kisah Para Rasul 13 ayat 27 sampai 52 Ibu Cinta. Dimulai dari Ibu Sarma. Silakan Bu Sarma. Shalom Bapak Ibu semua. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur, kitab Mazmur pasal 14 sampai dengan pasal 16. Beginilah firman Tuhan. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion, keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikian firman Tuhan. Silakan dilanjutkan, Bro Weli. Ya, saya melanjutkan Kisah Para Rasul 13. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirena, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan
dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Selukia, dan dari situ mereka berlayar ke Cyprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat, dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat ini menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan ke mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, 'Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak.' Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita." Ya, saya Amin. akan lanjutkan. Kisah Rasul 13 ayat 27 sampai 52. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus
supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakku, engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, dan yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Amin. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa, Tuhan Yesus baik ya. Firman Tuhan itu akan memberikan
enlightenment ya, rema yang baru setiap hari. Dan Anda kan hidup dituntun oleh Roh Kudus, rema. Hari ini saya mengajarkan Anda darasnya. Ya, dari teks Anda dibaca baik-baik ya. Saya mengajarkan Anda darasnya, maknanya. Tapi shotnya itu harus Anda dengan Tuhan. Bagaimana? Ya, daras itu harus Anda lakukan. Ya, dan Anda harus berdiakonia. Harus berdiakonia. Tidak diakonia masuk neraka pokoknya. Ya, itu jaminan itu, jaminan masuk neraka itu. Anda tidak diakonia, masuk neraka aja pokoknya. Kalau Anda tidak mau berbagi dengan sesamamu, pokoknya masuk neraka aja. Mau alasannya 1001 saya miskin, saya apa? Orang miskin pun bisa berbagi. Orang kaya, alasannya tak puterin dulu begini ya, keputer beneran, kebusuk beneran Anda. Wah, kita sudah melewati semuanya. Ya, ketika waktu gaji masih kecil, waktu masih kere, Anda setia berdiakonia, begitu sukses, sudah hartanya melimpah, tak putar dulu pada nyandak ini, akhirnya Anda sama sekali nggak ada waktu berdiakonia. Makanya daripada Anda nggak ada waktu, Anda kirim ke Damaris. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hartamu ada di putaran, di dagangmu, sehingga hatimu di situ, begitu jeglok bareng, hatimu mampus. Kalau hartamu ada di bank, banknya jeglok. Hartamu ada di saham, ya sama. Hartamu ada di gedung gereja, ya sama. Gerejanya bubar, kamu stres. Kalau hartamu ada di Damaris, ya hartamu pasti ada di orang miskin. Berarti hartamu ada di sorga. Simple. Masa Pak? Iya. Karena di Damaris tidak ada uang satupun yang masuk ke pengurus atau ke saya. Semuanya ke orang miskin atau ke tukang masaknya, ke diakennya. Ya, dan diaken-diaken itu hidupnya juga makannya dari situ. Ya kan? Luar biasa kan? Anda memberkati banyak orang. Ya kan? Makanya nanti saya ngajari, praktekkan. Saya ngajari praktek, saya langsung kasih. Ini pelajarannya, ini prakteknya. Anda mau detail, masuk ke dalam kelas evangelis, apologetik, apostolik. Simple sekali. Tapi Anda bandel sih, ya kan? Anda bandel. Sudah tak contoh-contoh kehidupannya tak hadapkan di depan hidung mata Anda. Bahkan live, wah langsung tontonan drama Korea gratis, ya kan? Anda nonton reaksi saya, bagaimana menanganinya semuanya. Ya kan? Nah, makanya Anda kuncinya cuma satu. Sekarang saya ajari Anda darasnya. Tapi kalau untuk menjadi shot, menjadi rema dalam hidup Anda, wah. Anda tahu kata pardes, ya. Pardes itu adalah tafsir Ibrani, tafsir rabbinik. Pardes itu artinya taman Tuhan. Anda ingin ada di taman Tuhan, Anda harus tahu pardes. Anda harus kuasai pardes. Pesat, teksnya, baca Alkitab tiap hari. Ya. Remes, Anda kudu baca yang benar. Jangan bacanya diseret. Nanti bisa ada Yudas masuk surga. Anda bacanya diseret, ya Yudasnya masuk surga. Dan saya nggak tahu cara bacamu gimana, kenapa Yudas bisa masuk surga. Maksudnya Yudas Iskariot ya. Bacanya yang benar. Celakalah adalah lebih baik apabila ia tidak dilahirkan. Ya, bisa masuk surga. Saya nggak ngerti cara Anda bacanya bagaimana. Makanya pesatnya kudu benar, teksnya kudu benar, remesnya kudu benar, bacanya. Darah saya jelaskan kepada Anda tiap pagi. Anda kurang jelas, ikut kelas evangelis, kelas apologetik, kelas apostolik. Ya, lebih puncak lagi, masuklah. Ya kan? Ikut masuk dalam pelayanan-pelayanan. Dalam diakonia itu nanti Anda akan mendapat shot dari daras yang Anda lakukan. Dari shot itu Anda akan penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukannya bili-bili si bala-bala, bukannya begitu ya, yang kuraba-raba lama-lama amblas. Bukan.
Ya, bahasa roh itu adalah ketika Anda hidup melimpah dengan penuh dengan Roh Kudus adalah ketika Anda melimpah dengan rema, maka Anda penuh dengan Roh Kudus. Karena perkataan Yesus, rema dari Yesus adalah roh yang hidup, roh dan hidup. Itu Yohanes 6 ayat 63. Ya. Luar biasa kan? Nah, saudaraku, makanya pagi ini kita belajar terus darasnya. Hari ini kita belajar berkat di dalam perjanjian lama, versi perjanjian lama dan versi di dalam perjanjian baru. Ayat tadi ya kita baca di dalam Mazmur 14, 15, 16, ayat 10 tadi sama dengan di Kisah Rasul tadi. Ayatnya dikutip di Kisah Rasul yang terakhir. Ia tidak akan membiarkan orang saleh, orang kudusmu ya masuk ke dunia orang mati, tinggal di dalam hati orang selama-lamanya. Ya, itu ada sebuah nubuatan ketika Yesus turun ke Hades, maka dia naik ke surga. Ya. Intinya tentang orang bebal dengan orang saleh ya adalah orang yang mau menerima Yesus Kristus dan orang yang menolak Yesus Kristus dengan kebebalannya itu tadi. Di dalam perjanjian lama, orang-orang bebal ini menolak. Dia nggak mau tahu, dia tutup kuping dengan ada Tuhan di surga. Sehingga dia berbuat, dia bunuh orang, dia rampok orang, dia ambil istri orang, dia tindas orang miskin, dia tindas orang sengsara, ya, dia berzina, dia melakukan hal-hal yang tidak kudus yang lainnya. Karena mereka bilang nggak ada kebangkitan orang mati, nggak ada Allah, nggak ada malaikat, nggak ada. Mungkin udah selesai saja begitu kok hidup. Nikmati selagi kita masih bisa. Ya. Tetapi di zaman perjanjian baru, ya, itu juga sama. Saya mau menikmati hidup saya. Orang bebal itu selalu sama. Orang bebal dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu sama. Orang saleh itu berbeda. Ya. Orang saleh dalam perjanjian lama, kalau Anda ya hidupnya melakukan hukum Taurat. Ya, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh. Hidupnya ya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu yang dilarang oleh hukum Taurat. Dan ingat hukum itu dari 3.500 tahun yang lalu ya. Bagaimana peradaban Ibrani itu, peradaban orang-orang Ibrani itu ya 3.500 tahun yang lalu sudah di set up. Orang-orang Arab itu baru 2000 tahun kemudian dari peradabannya Musa baru ada itu peradaban Arab. Bayangkan ya, dari zaman Musa sampai ke zamannya Muhammad, ya itu jaraknya sekitar 2000 tahun, saudara. Di zaman Musa, orang diajari membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Di zaman Muhammad, cebok aja kudu diajarin. Anda kebayang nggak? Jadi kalau Anda masuk ke dalam zamannya Muhammad, Anda sedang balik ya ke zaman sebelumnya Musa. Ya, kalau Anda ikuti ajaran Muhammad, Anda sedang balik ke zaman ajaran sebelum Musa, ajaran bahula, saudara, ajaran barbar, ajaran primitif. Karena di zaman Musa orang sudah diajarin. Di zaman Muhammad saja tidak pernah bisa membangun istana semegah Raja Salomo. Ya, di zaman Torah orang membangun bait suci Salomo. Anda lihat Ka'bah yang hari ini megah itu baru dibangun tahun 1970, saudara. Baru dibangun 1970, artinya itu kejadiannya adalah 3.000 tahun setelah Salomo membangun bait suci yang megah. Anda bayangkan betapa primitifnya ya peradaban Islam itu. Zaman Muhammad sampai tahun 1970 yang namanya Ka'bah itu cuma kotak saja. Batu-batu ditumpuk. Sama seperti yang ada di Iran ya. Sama seperti yang di Petra. Kubus itu ada di kubus Ka'bah itu ada di Petra Yordania, ada di Iran ya. Kita nggak ke Petra tapi ya bulan September kita tanggal 1 sampai tanggal 9 September kita ada ini ya Bible study ke Israel ya. Biayanya $1.950 Amerika.
sekitar 25 sampai 28 juta kalau nggak salah ya. Nanti Anda bisa daftar, nomornya ada di flyernya itu ya. Atau kontak ke nomor handphone Hagios. Nah, saudara, di dalam peradaban itu yang namanya orang saleh adalah dalam tindakannya. Sehingga banyak sekali orang yang memalsukan tindakannya dengan mudah, saudara. Karena kesalehan diukur dari outputnya saja. Sehingga orang bisa tipu-tipu seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang di zaman Yesus itu puncak dari orang menipu output kesalehan. Nah, banyak orang-orang Kristen yang menipu Anda dengan output kesalehan yang palsu. Ya. Dibandingkan di era perjanjian baru, kesalehan itu dimulai dari hati yang benar. Karena mau outputmu apapun, hatimu nggak benar, nggak benar. Makanya Anda banyak akan melihat orang yang rajin ke gereja hidupnya sial terus. Orang yang rajin ke gereja tapi wah bencananya yang nggak karu-karuan. Karena di dalam kesalehannya dia menyembunyikan banyak dosa. Iya kan? Saya juga salah satu orangnya di zaman dulu. Saya menyembunyikan banyak sekali kenajisan, banyak sekali kemunafikan. Tetapi di hari-hari yang luar biasa ini ketika Tuhan pulihkan saya, ya ketika saya bereskan hati saya, maka tenang saudara. Makanya ya di zaman perjanjian lama banyak sekali ya orang-orang yang tidak bisa menerima mengapa ada orang yang beragama, yang sangat beragama, tetapi menindas rakyat. Dan itu ke bawah sampai sekarang. Oh itu kan kemarin juga sama ya, saya ada konselingin orang itu satu itu ya. Wah itu pendeta kok begitu kelakuannya? Ya kamu juga pendeta, kamu masa nggak tahu pendeta itu belum lahir baru? Kamu jangan mengharapkan pendeta itu sudah lahir baru. Dari cara ngomongnya, cara dia bersepak terjangnya dia saja, kamu sudah tahu dia belum lahir baru. Jangan mengharapkan kok pendeta begitu. Sudah bagus dia pendeta nggak jadi raja bokep atau nggak jadi bandar judi. Ya kan? Udah bagus jadi pendeta dia. Dia cari uangnya dengan cara jadi pendeta. Dia cari duitnya ya begitu. Sehingga kelakuannya ya begitu. Karena dia jadi pendeta bukan karena panggilan dan pilihan Tuhan. Menjadi gembala bukan karena panggilan dan pilihan Tuhan. Karena dia lahir baru kemudian Tuhan tetapkan. Tetapi pendeta karena profesi pekerjaan yang karena dia nggak bisa kerja lainnya. Kerja paling enak kerja jadi pendeta. Ya kan? Ngoceh dapat duit. Lakuan mah nggak jelas. Makanya pendeta yang tidak bisa menjadi teladan, tinggalkan. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Anda banyak ditipu sama pendeta. Karena kesalehan di zaman perjanjian baru itu ada di hatimu, mulai dari hatimu. Ya, sehingga seorang hamba Tuhan harus menjadi teladan di dalam gaya hidupnya dia. Ya kan? Di dalam responnya terhadap masalah. Itu penting. Ya. Penting sekali. Dan berkatnya juga sama. Di dalam perjanjian lama, berkat-berkat itu adalah yang jasmaniah yang nampak. Ya, kayak Ayub kemarin kita belajar. Hartanya banyak, anaknya cantik. Nah, itu berkat itu namanya tuh. Tetapi di era perjanjian baru, yang namanya berkat adalah ketika Anda menghadirkan kerajaan Allah buat Anda, keluarga Anda, lingkungan Anda. Sehingga ada kerajaan Allah di situ. Bapak Paulus saja membuat ini mengadu domba orang Kristen. Mana ada coba orang Kristen berantem gara-gara saya di Indonesia? Mana ada?
orang Islam, orang Kristen berantem gara-gara saya di Indonesia? Ada bakar-bakaran? Nggak ada. Sebelum saya teriak, banyak bakar-bakaran. Setelah saya teriak, orang nggak berani lagi bakar gereja. Kelihatannya keras ya yang saya ngomong ya. Tetapi mendatangkan damai kan buat Indonesia kan. Khilafah mau muncul langsung ditangkap. Ya kan? Langsung toa diberangus. Saya belum teriak, tiap kali puasa kalian di rahasia warungnya. Begitu saya teriak, kalian puasa nggak ada yang rahasia warung kan? Keras sekali kan omongan saya kan? Wah ini bakal mengadu domba Indonesia, bakal gegeran. Gegeran nggak? Nggak akan gegeran. Karena saya berkata-kata dengan kuasa Roh Kudus, bukan caci maki. Ya, nggak ada. KC di demo, Saifuddin di demo, saya nggak ada di demo. Ya kan? Saya berkata-kata di dalam kuasa Roh Kudus, sakit yang mendengar, pekak yang mendengar, tetapi membawa damai sejahtera. Ya kan? Nggak ada rahasia. Ya kan nggak ada rahasia warung lagi kan saat puasa. Toa-toa sudah mulai dikecilin. Itu kan terjadinya serampak dalam tahun ini kan setelah saya viral. Ya kan? Nah, orang-orang di pinggir jalan dikasih makan. Coba. Anda kepikir nggak? Merawang sampai situ nggak? Melihat sampai sana nggak? Itu kenapa? Karena kita digerakkan bukan karena kengawuran. Kita berdoa, bergumul dengan suara kenabian. Nah, banyak jiwa-jiwa dimenangkan live di YouTube. Ini ada lagi ya, Bu Rosinta. Ada siapa lagi sama Bu Vivin itu baptis orang. Luar biasa berbuah. Semua yang di kelas evangeli berbuah. Frankie Rombot udah luar biasa sekarang. Ya, nah, semua berbuah. Kalau ada setia ya terpental. Anda akan terlibat atau terlibas di dalam kegerakan ini. Amin Wijaya ya sayang sama Alengso ya terlibas. Salah sendiri ya, kita tetap mengundang untuk datang bertobat. Come home, please come home, ayo pulang. Bertobat. Kita terima Pak, ya kita terima. Orang mau pulang masa tidak diterima. Semua orang yang mau bertobat kita terima. Ya, ini mungkin perpecahan. Ketika saya memberikan wadah buat orang Papua untuk bicara di sini, bikin perpecahan enggak? Enggak. Anda jadi ngerti kan apa yang terjadi di Papua? Mereka puas nggak? Puas. Mereka sudah cerita semua yang mereka mau. Ada Pak Soleman Pontoh, Kabais, militer. Ada Pak Julius Topik, militer. Ikut mendengarkan. Mereka bukan orang kroco di dalam negara Indonesia. Ya kan? Dengarkan. Dengarkan. Kadang-kadang dimarahi. Kadang-kadang dimarahi. Tapi kan didengarkan. Mereka puas satu-satu, mereka cerita. Ada stafnya Presiden Jokowi, Lenis Kagoya. Ya kan? Didengarkan. Mereka senang. Suara mereka terdengar. Didengarkan oleh puluhan ribu, bahkan ada yang sampai ratusan ribu ya. Senang mereka. Tergantung. Kalau pemerintahnya nggak bijaksana, ya mereka lepas tetap. Kalau pemerintah bijaksana, ya mereka nggak lepas. Ya kan? Kita diberi tugas menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Demikian juga dengan Anda. Ya, bagi keluargamu, datangkan kerajaan Allah. Datangkan Jehovah Syama, hadirat Tuhan. Enggak? Bagi Gilbert, saya ini seperti suara kutuk, saudara. Wah, seperti paling menggodam hati nuraninya dia. Jedong, itu jual tuh jamnya. Jedong, itu jual tuh mobilnya. Jedong, itu jual vilanya. Jedong, tuh bagi-bagi diakonia, jangan munafik. Bagi orang-orang semacam Gilbert dan para antek-anteknya, ya akan suara saya itu suara yang sangat menyakitkan. Tapi bagi orang-orang yang tulus hati bertobat, dia lakukan, dipulihkan. Banyak yang dipulihkan hidupnya. Ya kan?
Nah, di dalam era perjanjian baru itu, ya, dalam era perjanjian lama, output penting. Orang tidak melihat yang mengapa bisa ada output itu, sehingga ada banyak sekali kemunafikan, ya kan? Tetapi di era perjanjian baru, Anda tidak bisa menipu. Orang boleh berpura-pura ke gereja. Orang biasa akan tertipu, tetapi kalau kita melihat sekarang disingkapkan, dengan adanya channel kita disingkapkan, Tuhan membuat itu semua tercingkap, semua orang, segala kemunafikan itu. Termasuk masa lalu saya yang tidak baik pun terungkap semua. Jadi teladan, saya yang tidak baik bisa bertobat. Saya yang tadi yang tidak karu-karuan bisa bertobat. Saya yang sudah hancur bisa dipulihkan. Anda juga bisa. Itulah kerajaan Allah, itulah berkat di dalam perjanjian baru. Pemulihan dari dalam dulu diberesin. Ya, begitu ini di hati dibakar. Wah, mungkin kalau di luarnya Anda masih korat-karit, utangnya masih banyak, keluarga masih berantakan. Hubungan-hubunganmu dengan yang masih tidak karu-karuan. Tetapi di dalammu itu dipulihkan, ya, digodok terus sama Tuhan, di tempat tentang, hatimu itu terus ditempa, ya, masuk ke dalam peleburan, sampai lembut hatimu yang keras itu sampai lembut, saudara. Tiba-tiba kalau Anda mau nurut, jangan mengeraskan hatimu, jangan kekeh, ya Tuhan, aku lakukan. Anda yang lagi kere sekarang, yang selalu minta-minta, ya, tipu sana, tipu sini, tiba-tiba Anda punya kelebihan, bisa memberi. Sekarang nggak bisa, nanti kalau dia ngasih baru saya memberi. Bullshit, sekarang kamu beri. Nanti ada berkat datang padamu. Sekarang kamu berdiakonia, nanti ada berkat datang padamu. Jangan dibalik, kamu mau hitung-hitungan sama Tuhan, kurang ajar. Nah, itulah. Kalau di era perjanjian lama, Anda bernasar dulu, baru itu datang. Ya kan? Bernasar dulu, baru berkatnya datang. Karena era perjanjian lama adalah era jasmaninya. Era perjanjian baru, hatimu sama hatinya Tuhan. Makanya Roh Kudus itu dengan mudahnya dicurahkan. Perjanjian lama enggak. Mau dapat rema setengah mati. Di perjanjian baru, Roh Kudus rema itu dicurahkan dengan luar biasa. Sehingga siapapun bisa punya pengurapan. Kalau begitu hidup di dalam rema, apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Begitu kamu renungan siang malam, apa saja yang diperbuat berhasil. Itulah pengurapan. Seperti pohon di tepi aliran sungai, yang selalu berbuah pada musimnya, nggak meleset. Anda yang sekarang lagi terpuruk, ya, masuklah dalam berkat perjanjian baru. Hatimu dibereskan sama Tuhan. Jangan hitung-hitungan, jangan curang. Jangan bohong sama Tuhan. Jangan bohong sama dirimu sendiri. Percaya, coba deh. Lakukan diakonia dulu. Itu aja Anda nggak jujur kok. Itu saja Anda nggak jujur. Ya, lakukan diakonia dulu. Sudah, jalan, baca firman Tuhan. Setiap ada berkat sedikit, Anda selalu sisihkan buat sesamamu. Ya, nanti kamu akan diberkati. Nanti kamu akan melihat berkat dalam perjanjian baru itu, ya. Lihat ya, berkat dalam perjanjian baru adalah orang biasa. Itu bisa diurapi seperti nabi. Berkat perjanjian lama hanya nabi yang punya urapan nabi. Tapi dalam berkat dalam perjanjian baru, orang biasa, orang-orang biasa itu punya pengurapan seperti nabi banyak. Tadi Anda lihat yang di Kisah Para Rasul, ayat yang pertama, ada banyak nabi di situ. Sampai sekarang juga masih ada nabi, masih ada orang-orang diurapi. Ya, Pak Alex ini loh, punya pengurapan. Setiap dikerjakannya berhasil. Karena mengalami terobosan, hatinya diberesin dulu.
Ya kan? Ada banyak sini yang mengalami terobosan. Bagaimana dengan Anda? Pak David, Anda lihat ya Pak David, setahun yang lalu pertama kali embun pagi. Wah, ada karu-karuan, saudara. Pergumulan hidupnya begitu berat, saudara. Tapi Pak David mau melakukan firman Tuhan. Sepele, firmannya sepele-sepele. Dia sudah tahu dari dulu, cuman yang dilalai ya remanya di sini. Dulu sudah tahu, sudah daras. Sudah paham, dari dulu sudah ngerti. Tapi di sini rema, saudara. Tiba-tiba jadi rema. Karena simple kan, triggernya kan diakonia kan. Sementara Anda selama ini kan nggak pernah dipaksa diakonia kan. Dalam tanda kutip kan dipaksa diakonia. Baru di sini kan Anda teringat, ya betapa pentingnya diakonia ya. Baru sekarang Anda nyadar. Makanya baru remanya sekarang. Nah, hatimu dibereskan. Ya, balik lagi. Aleng Suamin Wijaya gagal ya. Lidah sayang ya. Tapi kita berdoa. Semoga Aleng Suamin Wijaya bertobat ya. Karena kasihan ya, sayang sekali ya. Dia ngelihat kita diberkati, dia ngelamin gigit jari. Saya harap juga bapak-bapak, ibu-ibu yang lain di sini, saudara yang mengalami pergumulan hidup juga ikut diberkati ya. Jangan sampai gigit jari. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berikan berkat-Mu. Kalau lain Tuhan menolong, tolong daku jua, ya. Kalau orang lain ditolong, tolong aku, jangan lewati aku Tuhan. Lah kamu dilewati, lah kenapa dilewati? Lah kamu nggak mau diakonia kok. Selingnya nggak bunyi kok. Iya kan? Kok Tuhan mata duitan loh. Firman-Nya berkata, kalau kamu kasih orang miskin, kamu sedang menghutangi Tuhan. Masa Tuhan tidak bayar utang? Nanti kita punya sebentar ya, tak selesaikan dulu utang sama ini ya. Saya tak selesaikan dulu utang nih sama Bu Indrawati nih. Malaikat lewat rumahnya Pak Syafi'i. Sebentar. Tak selesaikan dulu ya utangnya sama Pak Syafi'i. Kalau hutang, Tuhan kan berlipat ganda. Artinya saya nggak cerita berkat jasmani. Semua berkat itu damai sejahteramu, kesehatanmu, sukacitamu, termasuknya juga jasmanimu, termasuk juga kesehatanmu. Ini saya lupa nih, saya punya hutang nih sama Anissa. Tuhan lewat, Tuhan nggak mau lewatkan. Ya, saya sama Pak Mulya saya punya hutang. Gitu ya, jangan lewatkan. Jangan sampai Anda ikut embun pagi, Anda nggak mengalami berkat Tuhan. Anda ngomong sama saya ya, nanti saya coba cari tahu kenapa saya ngomong-ngomong, tapi jangan bohong, janji. Boleh Anda telepon saya. Kalau Anda setahun ikut embun pagi, Anda belum mengalami terobosan, Anda boleh telepon saya. Ya WhatsApp, tapi jangan shalom Pak, apa kabar? Langsung aja shalom Pak, saya sudah setahun ikut embun pagi, kondisinya begini. Saya langsung jawab. Kalau saya jawab jangan marah ya. Karena saya kan jawabnya kan langsung to the point kan. Anda kan pengen, kalau Anda ke dokter kan pengen cepet cetek, langsung muter-muter. Ini namanya tulang backbone, ini namanya tulang kelima, sekian. Pak. Maksudnya apa? Ini kita sudah sejam, Bapak kasih ke, saya nggak ngerti. Dalam bahasa Indonesia saja. Artinya kamu kudu diamputasi. Sudah selesai itu. Kan gitu aja kan. Saya kalau ngomong sama Anda itu nggak mau muter-muter. Kamu ini kamu diamputasi, udah selesai. Kamu bertobat, nggak bertobat kamu langsung neraka. Udah kalau ngomong sama saya begitu, singkat kan, hanya dalam beberapa kali udah, jadi nggak panjang lebar. Enak kan, langsung dapat tipsnya kan. Jadi jangan basa-basi ya, kalau sama saya jangan basa-basi, langsung aja, langsung cerita masalahnya. Ya, pasti saya jawab. Tapi kalau minta duit nggak dikasih, ya nggak dikasih. Karena sudah ada damaris. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jadi kalau setahun Anda tidak mengalami terobosan dalam hidupmu, ya, Anda kirim WhatsApp ke saya, cerita. Ya, Tuhan Yesus memberkati.